Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Kemarin sudah disampaikan ayat 82 dari surah An-Nisa yang menerangkan tentang betapa pentingnya ayat ini. Di samping juga banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang penting-penting untuk segera diketahui, termasuk ayat 82 surat An-Nisa ini, yaitu firman Allah yang bunyinya seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah mereka Muhammad tidak mau mempelajari Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mendalami Al-Quran? Mestinya mereka harusnya mau. Ya, sebagaimana diterangkan bahwa ini ayat, kata Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya, beliau mengatakan sebagai berikut. Ini kitab tafsir aslinya dari Ibnu Katsir ya, bahwa Allah Ta'ala berfirman memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk tadabbur kepada ayat-ayat Al-Quran, untuk mempelajari, tadabbur, mempelajari, menghayati, mendalami Al-Quran. Jadi wajib hukumnya ini. Wa nahiyan, dan Allah melarang lahum kepada mereka anil i'rad, dari berpaling, anhu, dari dia, dari Al-Quran. Satu, kita disuruh mempelajari Al-Quran, kata Ibnu Katsir, karena Allah memerintahkannya, dan Allah melarang kita berpaling dari Al-Quran. Kenapa begitu? Karena kalau berpaling dari Al-Quran, saudara bisa dapatkan keterangan lain di dalam Al-Quran, di dalam surah Toha misalnya ya. Kita lihat dalam surat Toha. Sini kok enggak ada. Allah berfirman, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kenapa kita dalam hidup ini harus mempelajari Al-Quran? Tadabbur, bukan sekedar mempelajari, tadabbur, mempelajari lebih dalam lagi, mendalami. Kesempatan dalam hidup ini harus kita gunakan untuk itu. Itu kegiatan nomor satu, menuntut ilmu yang paling penting. Ilmu yang paling tinggi, yang paling penting itu Al-Quran. Lainnya itu di bawahnya. Ya, di bawahnya. Allah berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min
ayati rabbih wal'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Ini surat Maryam ayat 124, 25, 26. Surat Toha, masyaallah, surat Toha. Ya, surat yang ke-20 ayat 124 tadi yang pertama kita baca. Ini sudah sering disampaikan, tapi barangkali masih ada yang lupa atau belum pernah dengar. Saudara baca Al-Qur'an, lihat ini ayatnya ini. Pertama ayat 125. Waman a'rada, gitu bunyi ayatnya. Waman, dan barang siapa atau siapa saja. Man itu isim mausul, kata sambung yang ditujukan kepada siapa saja, enggak peduli mau orang sudah masuk Islam atau orang belum masuk Islam, ya, orang sudah mengaku beriman atau orang yang belum beriman, orang laki atau perempuan, orang Arab atau bukan orang Arab, sama saja. Orang kaya atau miskin, gemuk apa kurus, tinggi, jangkung atau pendek, ya, pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, pegawai swasta atau bukan pegawai swasta, apa saja, siapa saja. Barang waman, dan barang siapa a'rada, dia berpaling, an dzikri, dari peringatanku. Nah, dzikri, peringatanku itu maksudnya Al-Qur'an. Di dalam tafsir penjelasannya, ya. Barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, fa inna, maka sesungguhnya lahu, untuk dia, ma'isyatan dongka, penghidupan yang sempit. Orang yang berpaling dari Al-Qur'an penghidupannya sempit. Boleh saja dia kaya raya, tapi sempit hidupnya. Sumpek kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa sini apa sih ya? Sumpek kenapa Pak? Bahasa Jawa. Bahasa sini Pak. Sesak. Sasak. Jadi kaya tapi tidak bisa menikmati kekayaannya. Enggak tenang hidupnya. Kelihatannya aja, kita lihat dari luar tuh enak sekali ya orang itu. Ya menurut pandangan kamu enak, belum tentu dia enak loh. Dia punya urusan itu. Punya masalah juga sama dengan kita yang miskin, yang enggak punya apa-apa, enggak punya sesuatu yang bisa dibanggakan, dipamerkan. Jadi saudara, penghidupan yang sempit akan dialami oleh manusia ini. Apa yang dimaksud penghidupan yang sempit? Ya, ini perlulah kita buka-buka sedikit kitab-kitab tafsir yang ada. Kita mulai dari sini dulu. Biasanya saya mulai dari sini dulu. Surat Toha ayat 124. Ini ayatnya dengan tafsirnya. Nah, ini dia. Wa man a'rada an dzikri, dan barang siapa dia berpaling, an dzikri, dari peringatanku. Ini ayatnya, tafsirnya, penjelasannya. Peringatanku itu yaitu Al-Qur'an. Jadi barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari Al-Qur'an itu maksudnya bagaimana? Apa ini Al-Qur'an? Ini Al-Qur'an ini. Ini Al-Qur'an ini dalamnya. Terus ini Al-Qur'an kita berpaling. Nah, gitu. Apa begitu? Ya, boleh juga diartikan begitu. Ini Al-Qur'an, apa itu lagi ngapain? Baca Al-Qur'an. Kapan selesainya? Pertanyaan bodoh ini. Belajar Al-Qur'an itu enggak ada selesainya. Sampai mati. Ya. Jadi di sini terangkan dalam kitab Tafsir Al-Baghawi, barang siapa berpaling dari Al-Qur'an, dan barang siapa berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, dengan apa dia berpaling? Falam yu'min bih,
wala yattabi'hu. Tuh. Berpaling itu maksudnya falam yu'minu bih. Maka dia tidak beriman kepadanya, tidak percaya kepada Al-Qur'an. Enggak percaya sama Al-Qur'an itu enggak percaya, tapi sama omongan orang percaya. Baca WA dari siapa, dari dia langsung percaya, padahal belum tentu benar itu. Ya, kalau Al-Qur'an dibacakan dia enggak percaya. Apa iya sih? Masa iya sih? Masa orang gara-gara tidak beriman kepada satu ayat saja masuk neraka? Enggak percaya dia. Padahal ayatnya ada. Iblis itu tinggal di surga itu, penghuni surga itu aslinya. Tapi dia diusir dari surga hanya karena satu kesalahan saja. Tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormat kepada Adam. Karena kesombongannya. Dikeluarkan dari surga dia. Tidak berkumpul lagi bersama para malaikat. Kepalanya bangsa jin itu. Pimpinannya bangsa jin. Kalau pimpinan bangsa malaikat kan malaikat Jibril. Ya, itu iblis tidak mau melaksanakan satu perintah saja dari ayat Allah, perintah Allah, masuk neraka dia iblis. Diusir dari surga, nanti kalau sudah kiamat masuk neraka dia. Selama-lamanya lagi di neraka. Dan itu ada lagi ayat yang berbunyi umum, bukan untuk iblis, untuk semua manusia. Ya, dalam surah An-Nisa juga ini, tapi belum sampai kita. Ya. Jadi Allah menyatakan siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Qur'an, maksudnya tidak mau beriman kepadanya, walam yattabi'hu dan tidak mau mengikutinya. Tidak mau ittiba kepada Al-Qur'an. Orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an itu dia berpaling dari Al-Qur'an. Al-Qur'an nyuruh kita bersatu, orang berpecah belah. Al-Qur'an menyuruh umat Islam bersatu, Muhammadiyah sama NU bersatu, jangan berpisah. Bersatu, ayo sama-sama bersatu. Walaupun organisasinya beda, kiainya beda, amalannya, amaliyahnya beda, biarin aja. Yang satu sholat subuhnya pakai kunut, yang satu enggak pakai kunut, biarin aja. Yang satu pakai haulan, yang satu enggak pernah haulan, biarin aja. Yang satu pakai tahlilan, yang satu enggak pernah tahlilan, biarin aja. Dia muslim kok, amalannya beda-beda, biar aja, memang begitu. Karena mereka taunya dari guru-gurunya begitu. Tapi yang penting dalam perbedaan tadi ada persatuan. Ya, mestinya begitu. Jangan lagi kita berbangga-bangga dengan kelompok kita, membanggakan kelompok kita. Jadi orang yang berpaling dari Al-Qur'an dengan tidak beriman kepada Al-Qur'an dan tidak mau mengikuti Al-Qur'an, apa kata Allah? Fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Fa inna maka sesungguhnya lahu untuk dia, bagi dia, ma'isyatan, bagi dia maksudnya dia mempunyai ma'isyatan dhanka, penghidupan yang sempit. Apa penghidupan yang sempit? Diterangkan dalam tafsir ini, doyikon, penghidupan yang sempit ya, doyikon. Apa itu penghidupan yang sempit? Ada beberapa tafsir. Pertama, Ruwiya an Ibnu Mas'ud, telah diriwayatkan keterangan ayat ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, sahabat Nabi yang menerangkan makna ayat ini. Wa Abi Hurairah, dan juga riwayat dari Abu Hurairah. Wa ruwiya an Abi Hurairah. Wa Abi Sa'idin al-Khudri, wa ruwiya an Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an, annahum, bahwa mereka bertiga, Abu Sa'id al-Khudri, Abu Hurairah, Ibnu Mas'ud, sahabat-sahabat besar, ahli-ahli hadis semua dan ahli-ahli tafsir semua. Qalu, mereka apa sahabat Nabi bertiga berkata, yang dimaksud dengan penghidupan yang sempit, huwa, dia adalah azabul qabri, azab kubur. Jadi orang yang berpaling dari Al-Qur'an dalam hidup ini enggak pernah menggunakan waktunya untuk belajar Al-Qur'an, atau tidak mau mempelajari Al-Qur'an, apalagi tidak beriman kepada Al-Qur'an, tidak percaya kepada Al-Qur'an, atau dia tidak mau mengikuti perintah Al-Qur'an, dia azab di kuburnya, kena azab. Bahkan kata Abu Sa'id, kalau Abu Sa'id yuhdotu, nah, dari kata dhawaqa, nih, disempitkan, disesakkan, ditekan, dihimpit. Jadi kata sahabat Nabi Abu Sa'id al-Khudri, orang yang berpaling dari Al-Qur'an nanti kalau mati yudhatu, dijepit,
oleh kubur itu. Tanah kubur itu menjepit dia. Hatta sampai tahtalifa adzahu, remuk hancur tulang-tulang rusuknya. Itu. Ini ada juga sahabat seperti itu. Itu satu. Yang kedua, makanannya apa? Zakum atau hislin, minumannya hislin. Ya. Air nanah itu. Ada lagi yang lain. Ibnu Abbas mengatakan bahwa penghidupan yang sempit adalah asyaqa, penderitaan. Lawannya sa'idun, kebahagiaan. Orang yang berpaling dari Al-Quran dia tidak bahagia hidupnya. Apa iya sih? Ya begitu. Kamu percaya nggak boleh? Kamu percaya boleh, nggak percaya juga nggak apa-apa. Banyak orang kaya Pak, ternyata hidupnya nggak seperti yang kita bayangkan itu. Duitnya banyak, rumah tangganya hancur. Alhamdulillah, misalnya dari. Duitnya banyak, tapi kemana-mana gelisah terus. Malam nggak bisa tidur. Ya, celaka dia. Sehingga ada riwayat lain, dan satu riwayat diriwayatkan dari Ibnu Abbas, waruwiya anhu, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, annahu qala, bahwa Ibnu Abbas pernah berkata mengenai ayat ini, siapa yang berpaling dari Al-Quran maka dia akan mendapatkan penghidupan yang sempit. Apa kata Ibnu Abbas? Kullu malin, semua harta, setiap harta yang u'tiyal abdu, telah diberikan kepada seorang hamba. Setiap harta yang diberikan oleh Allah kepada seorang manusia, qalla am katsura, baik banyak sedikit jumlahnya, am atau katsura, banyak. Belum boleh teriak-teriak. Semua harta yang diberikan kepada seorang manusia sedikit maupun banyak, falam yattaqi, lalu dia tidak bertakwa fihi, padanya, tidak bertakwa dalam pemberian Allah itu tadi, tidak menggunakan pemberian Allah tadi untuk bertakwa, untuk menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan pada harta itu. Masya Allah. Siapa diberi harta, bukan hanya harta sebetulnya, ya, semua yang diberikan oleh Allah kepada manusia, kalau dia tidak bertakwa dengan pemberian itu, diberi harta tidak digunakan untuk bertakwa, tidak digunakan untuk menjalankan perintah Allah, tidak digunakan untuk meninggalkan larangan Allah, fala khaira fihi, maka tidak ada kebaikan padanya, tidak ada kebaikan pada harta itu. Wa huwa dzonku, dan dia itulah yang dimaksud adzonku fil ma'isyah, dalam penghidupan. Jadi penghidupan yang sempit itu adalah orang diberi apa saja oleh Allah, baik harta maupun yang lainnya, tapi dia tidak menggunakan itu untuk bertakwa. Padahal kita diberi istri, kita gunakan istri kita untuk bertakwa kepada Allah. Kita pakai istri kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan perintah Allah bersama-sama, meninggalkan larangan Allah bersama-sama. Istrinya diajak nggak mau, oh berpisah nanti sampean. Belum sampai di akhirat, dalam kubur sudah berpisah. Tuh. Nah, terus di sini ada lagi keterangan sambungannya. Wa inna aqwaman, dan sesungguhnya kaum-kaum itu, kata Ibnu Abbas lagi ini, dan sesungguhnya orang-orang itu atau kaum-kaum itu, a'radu, mereka itu telah berpaling anil haqqi, dari kebenaran, ketika mereka berpaling dari Al-Quran. Kaum-kaum yang berpaling dari kebenaran itu, yang berpaling dari Al-Quran, wa kanu, sedangkan mereka adalah uli sa'atin minad dunya, uli, mereka mempunyai sa'atin, kelonggaran, minad dunya, dari dunia ini. Mukthirin, mereka orang-orang yang banyak hartanya. Fakanat, maka jadilah ma'isyatuhum, penghidupan mereka, dongka, sempit. Ada orang-orang yang berpaling dari Al-Quran ini, hidupnya kaya raya, dia hartanya banyak, tapi hidupnya terasa sempit. Enggak pernah puas atau enggak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah. Wadzalika, dan yang demikian itu, annahum, karena mereka, yarawna, mereka melihat, mereka beranggapan atau
berpendapat atau melihat annallaha, bahwasanya Allah itu laisa bimukhlifin alaihim, bukanlah yang akan menggantikan atas mereka, maksudnya bukanlah yang menguasai terhadap mereka. Fastaddat alaihim, maka membuat beratlah terhadap mereka, ma'isyuhum, penghidupan mereka, min su'i dhannihim billah, dari karena buruk sangkanya mereka kepada Allah. Jadi kalau menurut keyakinan orang yang enggak beriman, orang itu kalau udah mati ya udah selesai, enggak ada urusan lagi. Nah, bagi orang yang beriman enggak ada keyakinan seperti itu. Mati itu bukan akhir dari segalanya. Saudara-saudara kita yang sudah mati, sudah meninggal dunia, itu mereka masih punya urusan di dalam kubur sana, masih mendapat pahala akibat amalnya waktu hidupnya, masih ada yang dapat dosa akibat dari perbuatannya selama hidupnya, masih dapat pahala dan dosa itu mereka. Masih mengalami penghidupan seperti kita, cuma alamnya berbeda dan situasinya berbeda. Sama seperti manusia masih dalam kandungan ibunya, dia hidup dalam kandungan ibunya itu, cuma alamnya ya alam orang yang ada dalam kandungan ibunya, dunianya dunia yang ada dalam kandungan ibunya tadi. Tuh. Terus apa lagi nih? Nah, kalau Sa'id bin Jubair telah berkata, Sa'id bin Jubair ini ahli tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Sa'id bin Jubair itu muridnya Ibnu Abbas kalau enggak salah ingat ya. Kalau enggak bukan Ibnu Mas'ud, antara itu aja. Ya. Sa'id bin Jubair berkata, orang yang mempunyai penghidupan yang sempit, maksudnya yaslubuhul qanaah, telah melepaskan dia al-qanaah, rasa cukup, hatta la yasba'a, sampai dia tidak pernah kenyang. Jadi dia kehilangan rasa qanaah, enggak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Masya Allah, Masya Allah. Jangan-jangan kita semua ini masih begitu ya Pak, enggak pernah puas, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada. Itu satu, penghidupan di dunianya sempit. Yang kedua, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunianya seperti itu, wa nasyuruhu, dan kami akan mengumpulkan dia, orang yang berpaling dari Al-Qur'an itu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat, a'ma, sebagai orang yang buta. Padahal waktu di dunia dia melihat. Di akhirat begitu bangkit dari dalam kubur, buta matanya, enggak lihat apa-apa. Kalau Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan buta dalam ayat ini, kata Ibnu Abbas, ini a'mal basor, benar-benar buta penglihatannya, bukan buta yang lainnya. Bukan buta huruf, bukan buta apa ya? Bukan buta-buta yang lainnya. Buta matanya, enggak bisa melihat. Kenapa Ibnu Abbas menerangkan seperti ini? Karena ada ayat lain yang pakai kata a'ma juga. Ya. Ini di surat Al-Isra. Tadi ini surat 20, kita mundur sedikit ke surat Al-Isra. Nah, ayatnya ayat 70-an ke berapa itu? Kata-kata a'ma di surah Al-Isra. Itu di ayat, nah ini loh, kalau enggak hafal Al-Qur'an. 72, ya, alhamdulillah. Aku udah sekitar 75, tapi ambil menemukan 72. Nah ini. Ini surat Al-A'raf ini, surat Al-Isra, surat 17. Wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Begitu Wa man, dan barang siapa kana keadaan dia adalah atau adalah dia fi hadhihi di dunia ini a'ma dalam keadaan buta. Nah, buta ini bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Halo,
Paham maksud saya ya? Tadi itu wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Qur'an maka dia akan mempunyai penghidupan yang sempit walaupun kaya raya, walaupun menjadi pejabat tinggi nomor 1 tingginya, tapi tidak tenang. Ya gerak-gerak masalah pribadinya bingung. Terus bukan hanya itu, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan mengumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta, matanya buta. Kalau di sini wa man kana fi hadhihi a'ma, dan siapa yang keadaan dia di dunia ini buta. Ini bukan berarti siapa yang di dunia ini matanya buta, bukan. Tapi ini yang buta hatinya. Nah ini tafsirnya. Wa man kana fi hadhihi a'ma, dan barang siapa adalah dia di dunia ini dalam keadaan buta. Ikhtalafu fi hadhil isyarah. Mereka para ulama berselisih fi hadhil isyarah tentang isim isyarah di sini. Fi hadhihi ini apa? Ini di sini maksudnya di mana? Berselisih pendapat para ulama. Faqala qaumun, maka berkatalah sebagian orang, sebagian kaum, hiya raji'atun ilan ni'am. Ya. Kata-kata hadhi ini kembali kepada kenikmatan. Orang yang diberi kehidupan dunia, kenikmatan dunia. Jadi barang siapa yang di dalam kehidupan dunianya yang penuh nikmat, ya, a'ma, dia buta hatinya. Raji'atun ilan ni'amil lati addahallahu ta'ala fi hadhil ayati min qawlihi rabbukumul ladzi yuzji lakumul fulk. Nah, ini dihubungkan dengan ayat yang lain. Jadi orang yang diberi kenikmatan hidup di dunia tapi buta hatinya. Itu ada penjelasan di belakangnya. Fahuwa maka dia fil akhirati, di akhirat nanti, bahwa maka dia fi amril akhirati, pada urusan akhiratnya, allati lam yu'aqib, la yu'aqib, nah walam yaro, ya, lam yu'ayin walam yaro, akhirat yang belum mereka lihat, belum mereka, ya, melihat dengan nyata, walam yara, dan belum mereka lihat dengan mata kepala. Dia di akhirat a'ma, dalam keadaan buta, wa adhallu sabila. Kalau ini buta mata betul, ini matanya yang buta. Kalau tadi buta hatinya. Jadi diberi Allah kenikmatan dunia, diberi pikiran yang cerdas, diberi mata yang bagus, yang indah, yang bisa melihat jelas, diberi mulut yang bisa bertutur kata lancar, pinter bernarasi, pinter ngomong, menarik omongannya, ya, diberi tangan yang cekatan, kaki juga kuat, jalan ke sana kemari, keliling mall enggak apa-apa. Ya. Jadi orang yang di dunia ini buta mata hatinya, sehingga dia tidak menggunakan dirinya, hatinya untuk memahami Al-Quran, nanti di akhirat buta dan sesat jalannya. Itu wa qala akharun, dan berkatalah sebagian lain yang mengatakan fi hadhihi, ini tadi ayat yang ini loh, wa man kana fi hadhihi a'ma, dan siapa yang adalah dia di sini dalam keadaan buta, ya, fi hadhihi kan di sini maksudnya. Di sini itu di mana? Di sini maksudnya di dalam kehidupan dunia yang penuh dengan kenikmatan. Yang lainnya mengatakan di dalam kenikmatan. Yang lainnya mengatakan barang siapa yang dia di sini maksudnya ya raji'atun ila dunya, hadhi itu kembalinya kepada dunia. Jadi yaqulu, Allah berfirman menurut ayat ini, man kana fi hadhihi dunya a'mal qalbi, gitu. Siapa yang dia adalah di dunia ini buta hatinya, bukan akmal basori, tapi akmal qalbi. Ya, tadi kan di surat Ali Imran
surat apa? Toha. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. A'ma itu a'mal baksor, buta penglihatannya. Kalau a'ma yang di sini a'mal qalbi. Wa huwa fil akhirati a'ma. Orang yang buta hatinya di dunia ini, maksudnya buta hatinya. Orang yang di dunia ini buta, maksudnya buta hatinya. Buta hatinya dari apa? Buta an ru'yati kudratillah, dari melihat kekuasaan Allah. Wa ayatihi, dan dari melihat ayat-ayatnya. Wa ru'yatil haqi, dan dari melihat kebenaran. Bahwa maka orang yang seperti itu, yang buta hatinya dari melihat kekuasaan Allah, buta hatinya dari ayat-ayat Allah, buta hatinya dari melihat kebenaran, fil akhirati, di akhirat sana, a'ma, dia dalam keadaan buta. Yaitu asyaddu aman, dia amat lebih buta lagi, wa adallu sabila, dan lebih sesat jalannya. Akhta'ut tariqon, dia akan salah jalan. Disuruh ke surga malah masuk ke neraka dia. Nah, dia buta kok. Nah, ini surat Isra mengenai orang yang berpaling dari Al-Quran. Kita kembali surat Toha ayat 120 berapa tadi? 24 ya. Nih. Jadi di ayat 124, wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, sudah ya? Paham. Jadi jangan sampai kita di dunia ini tidak belajar Al-Qur'an, tidak belajar Al-Qur'an, tidak melihat ayat-ayat Al-Qur'an, tidak merenungi ayat-ayat Al-Qur'an, jangan. Karena apa? Karena kehidupan yang sempit yang akan kita dapati di dunia ini. Ya, sudah. Terus ayat berikutnya, wa nasyuruhu, ya, yaumal qiyamati a'ma, ini a'mal basar tadi. Terus dia protes di akhirat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia berkata, wahai Tuhanku, kenapa engkau mengumpulkan aku dalam keadaan buta mataku? Aku kok tidak melihat apa-apa ini. Wa qad kuntu basira, wa qad, dan sungguh kuntu, aku adalah dulu waktu di dunia basiron, melihat. Aku waktu di dunia dulu hidup melihat, ya Allah, kenapa sampai di akhirat buta mataku? Ini di sini tafsirnya, ya. Dia protes kepada Allah nanti manusia itu di akhirat yang dibutakan oleh Allah. Ya. Dulu waktu di dunia aku ini melihat bil aini, dengan mataku, atau basiron bil hujjah. Itu ada yang memaknai dia melihat, maksudnya melihat hujah-hujah, alasan-alasan agama. Dia mengerti agama. Dia mengerti agama waktu di dunia, tapi kok masih di akhirat dia buta. Ada. Ini tafsirnya ada. Di akhirat, di dunia dia pinter. Ceramah kemana-mana. Aku nggak termasuk situ. Ya. Ceramah kemana-mana, ngajar, tabligh kemana-mana. Pokoknya orang yang pintar. Tapi di akhirat buta matanya juga. Bukan hanya yang tadi. Ya. Dulu waktu dunia aku basiran bil hujjah. Aku melihat hujah-hujah, ya Allah, kenapa buta? Qala, berfirmanlah Allah, menjawablah Allah, kadzalik, begitulah, demikianlah. Ya begitu itu. Kama, sebagaimana atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, lalu kamu melupakannya. Dulu kan kamu sudah baca Al-Quran, tapi kamu ingkari Al-Quran. Kamu udah baik-baik jadi ulama, dihormati semua umat orang, semua orang muslim. Kamu tinggalkan jabatan ulamamu hanya demi menjadi ketiplak, ban serep. Bukan ban serep juga. Ban serep masih mendingan, masih ada gunanya. Enggak pernah dipakai serep sama sekali ya. Sudah datang kepada kamu ayat kami, kamu melupakannya.
Kamu malah mikirin yang lain. Kamu itu orang yang mulia, ulama kamu itu orang mulia. Kamu tinggalkan jabatan keulamaanmu hanya ingin duduk di kursi dewan yang terhormat. Alah. Ngapain? Jangan. Nih, kamu melupakannya maksudnya fatarok taha, kamu telah meninggalkan ayat-ayat kami kan, ayat-ayatku kan. Wa rajat anha, dan kamu berpaling dari ayat-ayatku kan. Di dunia kamu dulu ulama, tapi kamu berpaling dari ajaran Al-Quran sendiri. Nah sekarang kamu buta. Jadi bukan hanya orang yang tidak mengerti Al-Quran, Pak. Kiai ulama yang tidak mengerti, yang tidak mengamalkan Al-Quran pun bisa menjadi buta di akhirat. Na'udzubillah, bisa ditarik. Wa kadzalikal yauma tunsa, dan demikianlah pada hari ini kamu dilupakan. Kamu dilupakan. Maksudnya dilupakan, tutroku finnar, kamu dibiarkan di dalam neraka. Kan sudah disampaikan dalam hadis yang terkenal. Nanti orang yang pertama kali akan dimasukkan ke dalam neraka adalah ahli-ahli Al-Quran. Masya Allah. Dimasukkan duluan itu. Kenapa ada ahli Al-Quran dimasukkan ke neraka? Karena dia waktu mengajarkan Al-Quran, waktu membaca Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, dia tidak ikhlas karena Allah. Dia ingin balasan dunia, ingin duit, ingin fasilitas dunia. Dia cari dengan kemampuannya dia mengajarkan Al-Quran itu. Dia cari dunia dengan itu. Itu yang pertama kali masuk dalam neraka itu. Habis itu orang yang mati syahid, katanya, kenapa kamu perang sampai mati? Karena aku akan membela ayat-ayatmu ya Allah. Karena aku membela ayatmu, aku lakukan ini karena engkau. Bohong kamu. Kamu dulu kepingin dibilang sebagai pemberani dan sebagai pahlawan kan? Dan kamu sudah terkenal di dunia, sampai dikubur di makam pahlawan juga kamu. Nah, tamu makan pahlawan. Nah, sudah masuk neraka lagi. Yang ketiga ahli sedekah, suka sedekah kemana-mana. Masuk neraka juga dia. Karena waktu ditanya, kenapa kamu sedekahkan harta-harta yang aku berikan? Karena aku ingin mencari ridhomu ya Allah. Bohong kamu. Kamu dulu sedekah karena kamu ingin disebut sebagai dermawan. Dan kamu sudah terkenal di dunia sebagai orang dermawan. Nah, itu loh Pak. Makanya hati-hati. Kita jangan jadi orang yang cari terkenal. Jangan. Kalau orang mengenal kita otomatis biar aja. Tapi kita tidak menongolkan, menonjol-nonjolkan diri supaya dikenal. Jangan. Itu risikonya berat. Terutama bagi ahli Al-Quran, ahli sedekah, sama ahli jihad. Ahli perjuangan. Ya, itu ya. Yang lain mengatakan dilupakan itu nusu minal khair walam yunsau minal azab. Kami dilupakan dari mereka dilupakan dari kebaikan, walam yunsau minal azab, tapi tidak dilupakan dari azab. Kebaikannya dilupakan oleh Allah. Ya Allah, aku kan sudah banyak berbuat ini, aku banyak bangun masjid ya Allah, aku banyak membantu orang-orang fakir miskin ya Allah, kenapa aku buta matanya? Dibiarkan oleh Allah. Dilupakan. Kebaikannya dilupakan, tapi tidak dilupakan dari azab. Dia masuk neraka. Wa kadzalika, dan demikianlah, maksudnya yaitu wa kama jazaina man a'rada 'anil Qur'an, dan sebagaimana kami telah membalas kepada orang yang berpaling dari Al-Qur'an, kadzalika, demikian itulah kamu pun kami balas dengan balasan seperti yang kami berikan balasan itu kepada orang yang berpaling dari Al-Qur'an. Najzi man asrafa, kami akan memberi balasan kepada siapa saja yang melampaui batas dari ketentuan Allah, meninggalkan Al-Quran, kemudian saking melewati batasnya menjadi asroka, dia menjadi syirik. Harusnya di dunia ini dengan ajaran Al-Quran dia hanya takut kepada Allah saja seharusnya, tapi dia mengingkari, takut kepada Allah, dia takut kepada yang lainnya, sehingga dia jadi syirik karenanya. Jadi orang takut kepada sesuatu selain Allah melebihi takut kepada Allah, syirik sudah dia. Walam yu'min bi ayati rabbi, dan dia tidak beriman kepada ayat-ayat Tuhannya. Wala adzabul akhirati asyaddu wa abqa, dan sungguh azab akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Asyaddu lebih berat mimma yu'adzibuhum bihi fid dunya wal qabri. Azab di akhirat itu lebih berat mimma dari apa? Dari azab yang yu'adzibuhum bihi, Allah akan mengazab mereka dengan azab itu fid dunya, di dunia, wal qabri, dan di dalam kubur.
Azab akhirat itu lebih dahsyat daripada azab di dunia dan azab di kubur, di alam kubur. Wa abqa, dan lebih kekal, wa adwam, dan lebih kekal. Nah, makanya kita jangan berpaling dari Al-Qur'an karena akibatnya seperti ini. Di akhirat buta. Masih ada lagi satu ayat, Pak. Besok pagi kita lanjutkan lagi, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini semuanya saya kembalikan kepada Allah dengan permohonan semoga kita semua diberi petunjuk oleh Allah Ta'ala, dibukakan hati kita, diberi kesabaran untuk menuntut ilmu, diberi keikhlasan dalam mengamalkannya, diberi rezeki oleh Allah yang cukup, yang luas, yang banyak dan barokah, diberi oleh Allah kemudahan dalam segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat, diberi oleh Allah istiqomah serta husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.